Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dalam perkuliahan daring, perkuliahan online. Mudah-mudahan kita mampu menyimak, mendengarkan poin-poin penting yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup para nabi, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada semester ini kita akan membahas tentang pembelajaran Quran dan hadis. Dan bagi saudara dan saudari, materi pembelajaran Quran dan hadis ini sangat penting untuk menjadi bekal bagi saudara dan saudari nanti ketika akan mengabdikan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena materi ini adalah materi Quran dan hadis, maka ada capaian pembelajaran yang harus kita peroleh selama semester ini. Nah, kita tahu bahwa materi Quran dan hadis ini sesungguhnya adalah materi yang disajikan oleh para guru pendidik kita di sekolah menengah dan sekolah dasar dan sekolah menengah. Artinya apa? Memang kita harus tahu apa saja yang menjadi bahan materi yang disampaikan oleh para pendidik kita di level pendidikan menengah maupun pada level dasar. Nah, karena kita ini membicarakan tentang mata kuliah pembelajaran Al-Quran, maka ada capaian pembelajaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita sebagai calon pendidik, calon guru harus menunjukkan sikap religius. Ya, yang kedua, memiliki etos kerja, tanggung jawab dan rasa bangga sebagai pendidik di masa depan yang akan menyajikan materi Al-Quran dan Al-Hadis di sekolah maupun madrasah. Kemudian di samping itu adalah mampu menyajikan, memberikan pendalaman bidang kajian Al-Quran dan hadis, tanpa menafikan bagaimana materi Quran dan hadis itu disajikan dalam nuansa yang sesuai dengan zaman. Mungkin zaman kita saat ini dengan era di masa depan, 5 atau 10 tahun yang akan datang, mungkin akan ada perbedaan. Nah, inilah maka dalam menyajikan materi pembelajaran Quran dan hadis pun kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau mampu menyiapkan materi pembelajaran Quran hadis itu dengan perkembangan yang ada. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita sebagai calon guru tidak boleh tidak bisa ngaji, baca Quran. Kita harus bisa menguasai ilmu tajwid
syukur-syukur faham ilmu qiraat. Ya kan? Ini menjadi penting sebagai kita calon guru, mampu menghafal, memahami hadis-hadis tarbawi. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan atau calon guru, ya kita harus paham tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, masih banyak lagi CP sebetulnya yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya adalah bagaimana kita di dalam mempelajari Quran dan hadis ini, materi pembelajaran Quran dan hadis ini nanti bisa disajikan sebaik mungkin, seefektif mungkin ketika nanti dalam proses pembelajaran, ya kan, seumpama nanti kita akan menyajikan di depan kelas real, kelas pembelajaran, itu peserta didik atau anak didik kita akan merasakan bagaimana enaknya belajar Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana menyenangkan dengan belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang orientasi pembelajaran Quran hadis yang sesungguhnya kita inginkan. Nah, kalau saya sering mengatakan belajar itu harus paikem gembrot. Jadi paikem gembrot itu artinya adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, ya kan, menyenangkan, gembira dan berbobot. Ya kan? Kreatif, efektif, menyenangkan, gembrot itu gembira dan berbobot. Nah, ini yang harus kita sajikan di dalam pembelajaran. Sehingga anak-anak kita sekarang ini sepertinya ketika mereka belajar itu inginnya dalam suasana yang happiness. Belajar itu menyenangkan, tetapi tidak memaksakan. Itu yang diinginkan oleh anak-anak sekarang, peserta didik sekarang. Nah, kita di masa depan harus menyadari ini. Nah, selain itu adalah dari deskripsi mata kuliah kita ini, ya kan, mata kuliah ini memang bersifat keprodian. Jadi hanya di prodi pendidikan saja yang ada mata kuliah Quran dan hadis. Ya, sehingga harus diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ini. Nah, Anda saudara sekalian adalah calon guru, calon pendidik di sekolah atau madrasah, khususnya yang berbasis Islam. Nah, dengan mata kuliah ini Anda dibekali penguasaan materi pelajaran hadis yang sesuai dengan kurikulum di madrasah. Meskipun tidak secara total kita bisa deteksi satu persatu isi materi itu, tetapi paling tidak dengan materi pembelajaran Quran hadis ini kita bisa melihat bagaimana buku pedoman yang dipakai atau kurikulum yang dipakai oleh madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Nah, kalau di madrasah sanawiyah itu mungkin ada Quran hadis, akidah akhlak, mungkin ada lagi yang lain. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah atau di madrasah sanawiyah Muhammadiyah juga sama. Nah, kalau di sekolah umum tentu secara global hanya pendidikan agama Islam saja. Nah, kita akan coba memahami materi ini mulai dari pengertian Quran, kemudian terkait ayat-ayat pendek di dalam juz 30, kemudian hadis-hadis terkait pendidikan atau yang kita lihat tadi yang saya sampaikan dengan hadis tarbawi. Nah, di samping itu kesiapan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kita sebagai mahasiswa di dalam menyampaikan, di dalam memahami isi materi Quran dan hadis. Nah, ini poin penting dari perkuliahan kita,
sehingga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi cambuk, bisa menjadi pendorong bagi kita untuk mengkaji, mempelajari materi Quran dan hadis. Dan jangan lupa bahwa Anda adalah calon-calon pendidik, calon guru, calon, mungkin juga ada yang menjadi trainer. Nah, trainer pendidikan Islam bisa jadi, yang kita harus memiliki skill dasar yang tidak boleh kita lupa, yaitu membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar. Menguasai ilmu baca Al-Quran dengan tepat. Bisa jadi Anda di tengah-tengah masyarakat dipercaya untuk menjadi seorang imam. Nah, ya kan? Menjadi seorang imam, seorang mubalek. Apalagi kan lulusannya pendidikan agama Islam. Nah, itu sesungguhnya yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, materi-materi pembelajaran yang nanti kita akan bagikan dalam diskusi kelas itu ada di RPS yang bisa nanti kita unggah di e-learning. Kemudian ketua tim, masing-masing tim membagikan pada kelompok-kelompok atau tim-tim yang sudah ada. Nah, inilah saya kira materi singkat tentang pembelajaran Quran hadis yang menjadi ruang lingkup kajian Quran hadis di semester kita ini. Nah, mudah-mudahan memberikan manfaat dan kemauan belajar yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Umsida di Fakultas Agama Islam, khususnya adalah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, materi pembelajarannya itu sudah ada di RPS. Nanti tinggal ketua kelas mengkonsultasikan pada dosen mata kuliah seperti apa pembagian tim diskusinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dilancarkan oleh Allah dan semua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kuliah ini meskipun dalam kondisi daring, dalam kondisi media online. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.